Game of life tanpa cheat, reporter konsesiawan. Di negeri ini, hidup adalah game. Tapi jangan harap ada tutorial, cheat code, apalagi fitur easy mode. Semua orang langsung dilempar ke medan permainan. Ada yang dapat karakter dengan status lahir di kota, anak pejabat. Ada yang muncul sebagai anak petani di desa gersang minus sinyal. Begitu keluar dari rahim, kamu sudah ikut lomba. Lomba makan cukup. Lomba cari minyak goreng. Lomba bertahan hidup tanpa marah-marah. Lomba pura-pura bahagia sambil nonton iklan pembangunan. Mereka bilang negeri ini sedang maju. Jalan tol dibangun dari langit ke laut. Menara-menara menjulang bak tiang surga. Drone beterbangan bawa harapan. Tapi coba cari minyak goreng, hilang seperti mantan yang tidak pernah benar-benar mencintai. Rakyat antre seperti buruh kolonial zaman tanam paksa, demi 2 liter minyak. Tapi di layar kaca, iklan pembangunan tampil glamor. Inilah wajah baru Nusantara. Kota masa depan, hijau pintar dan tentu saja, tersedia untuk investor. Seolah-olah lapar rakyat bisa ditambal dengan hologram flyover. Kemudian muncullah istilah sakti ekonomi hijau. Katanya, hutan kita tak ditebang, hanya dikonsesikan. Gunung bukan dirusak, hanya dikembangkan. Laut tidak dijarah, hanya dijelajahi oleh pemodal ramah lingkungan yang membawa sertifikat carbon credit dan lobi dari Swiss. Rakyat heran. Kok bisa hutan yang dulu mereka jaga, kini dikuasai oleh konsesiawan, kasta elit baru yang hidup dari kontrak, bukan dari tanah. Konsesiawan itu unik. Mereka tidak punya sawah, tapi bisa jual hasil tani. Tidak punya tambang, tapi bisa ekspor nikel. Tidak punya kampung, tapi bisa atur relokasi warga. Dan yang paling ajaib, mereka bisa menanam pohon imajiner untuk menyerap emisi nyata. Rakyat di negeri ini tahu, kasta bukan soal agama, tapi soal akses. Kasta konsesiawan punya segala izin tambang, akses ke kementerian, dan peta konsesi sampai ke dalam mimpi. Rakyat cuma punya satu hal, kesabaran. Itu pun mulai menipis. Yang satu bisa negosiasi pajak karbon, yang lain diminta sedekah demi subsidi beras. Yang satu duduk di panel Green Economy Forum Internasional. Yang lain dituduh melanggar hukum karena menebang pohon di lahannya sendiri. Asal, kasta ini atas kecil, mereka tak perlu kampanye. Cukup tanda di atas map. Negara ikut. Semua ini terjadi atas nama satu mantra suci, stabilitas. Asal stabil, apapun boleh. Harga naik, stabil kok, naiknya bertahap. Listrik mahal, stabil, karena naiknya cuma 1.000 perak per bulan. BBM, stabil, hanya subsidi yang dikurangi. Pendapatan rakyat, stabil, stagnan sejak 5 tahun lalu. Di TV, para ahli berkata kita harus optimis. Dunia sedang susah, kita tetap tumbuh. Rakyat di warung kopi bertanya, yang tumbuh apanya? Harga, utang, angka kemiskinan. Tapi pertanyaan seperti itu bisa dianggap subversif, kalau tidak disampaikan dengan nada lucu. Di negeri ini, hidup itu game, tapi rakyat tak pernah diajari caranya. Mereka disuruh usaha sendiri, tapi izin usaha saja, seperti labirin. Disuruh berwirausaha, tapi akses modal cuma untuk nama-nama yang sudah punya relasi di rapat tertutup. Bahkan ketika sudah mandiri pun, rakyat tetap dianggap beban. Ibu-ibu peladang dianggap ilegal. Nelayan tradisional dianggap pengganggu investasi. Anak-anak muda yang kritik dianggap gagal move on. Sementara yang betul-betul gagal malah jadi komisaris. Negeri ini juga punya ras baru, influencer negara. Mereka adalah buzzer, tapi sekarang sudah punya jabatan. Ada yang duduk di badan promosi, ada yang naik pangkat jadi staf ahli. Tugasnya cuma satu, bikin narasi positif. Narasi positif itu penting. Katanya biar rakyat tidak trauma, biar rakyat tidak ingat. Biar rakyat tetap sibuk main TikTok, upload lucu-lucuan, dan tidak sempat membaca undang-undang yang diam-diam digodok sambil rakyat ngantuk. Puncak segala keajaiban negeri ini terjadi saat ada proyek penanaman pohon digital. Sebuah aplikasi menawarkan, tanam pohon dari rumah, cukup klik. Kamu bisa bantu selamatkan dunia. Setiap klik dianggap kontribusi untuk green economy. Hebat, bukan? Yang lucu, setelah jutaan klik, tidak ada satu pohon pun tumbuh di lokasi tambang. Tapi laporan proyek menyebut rehabilitasi ekosistem berjalan sesuai target. Kalau hutan bisa ditanam dengan mouse, rakyat lapar, tapi di layar TV mereka kenyang.
kenyang iklan bansos, kenyang kampanye kita bangkit, kenyang acara talk show yang semua pembicaranya hidup dari APBN. Rakyat bertanya, kenapa kami harus bersyukur terus? Kami bersyukur iya, tapi boleh tidak sedikit protes. Jawaban elit, jangan baper. Ini demi masa depan. Pembangunan butuh pengorbanan, negara butuh stabilitas. Padahal yang berkorban selalu yang itu-itu saja. Di negeri ini kamu bisa jual apapun, batu, kayu, nikel, bahkan udara. Konsepnya, negara-negara maju ingin menebus dosa karbon mereka. Maka mereka bayar negara-negara seperti kita agar tetap menjaga hutan. Hebat? Tentu saja, kalau uangnya sampai ke rakyat. Tapi apa yang terjadi? Lembaga-lembaga asing menekan MOU dengan lembaga dalam negeri yang dikelola orang yang juga punya tambang. Mereka bilang, ini solusi hijau. Padahal lebih hijau rekeningnya daripada hutannya. Para konsesiawan punya nasihat untuk rakyat. Jangan terlalu serius, hidup ini lucu kok. Mereka menyarankan rakyat untuk main TikTok, bikin prank, nonton sinetron religi jam sahur. Yang penting jangan mikir berat-berat. Kalau bisa, jangan mikir sama sekali. Negara sudah mikirin kamu. Mereka lupa, rakyat boleh diam, tapi diam bukan berarti bodoh. Hari ini rakyat mungkin masih sabar, masih pasrah, masih berharap. Tapi setiap game punya batas sabar, setiap permainan punya titik jenuh. Jika sistem ini terus berjalan seperti ini, yang kaya makin rakus, yang miskin disuruh hemat sambil diajak bersyukur, maka tunggu saja, rakyat akan berhenti bermain. Dan ketika rakyat berhenti bermain, game overlah sistem ini. Atau mungkin rakyat akan level up, bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran, dengan pendidikan, dengan solidaritas, suara. Dan ketika itu terjadi, para konsan sadar cheat code mereka tak lagi berfungsi. Yang rakyat butuhkan bukan hanya bansos, tapi bangkit. Bukan hanya pembangunan, tapi keadilan. Bukan hanya stabilitas, tapi kebenaran.